warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Sinta Safitri STMT, dosen tetap program studi D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pengelolaan air bersih dan kotor. Mata kuliah pengelolaan air bersih dan kotor memiliki bobot sebesar 2 SKS dan ditempuh di semester 6. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 17 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana setiap minggunya kami menyelenggarakan 2 jam pembelajaran dengan 1 kali pertemuan tatap muka. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan diajarkan bagaimana pentingnya pengelolaan air bersih, meliputi mengetahui sumber-sumber penyediaan air bersih, pengelolaan air yang berkelanjutan, perencanaan jaringan distribusi air bersih, serta upaya konservasi lingkungan untuk ketersediaan air bersih dan air kotor. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang, membuat analisis perhitungan dan mengevaluasi pekerjaan bidang sumber daya air seperti drainase, irigasi, dan pengelolaan air bersih berbasis data laboratorium hidrologi dan hidrolika. CPL ini sesuai dengan CPL dari Prodi D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi yang keempat dari 10 CPL yang ada. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada pengelolaan air bersih dan kotor ini, yang pertama, memahami dasar-dasar pengelolaan air bersih, persyaratan baku mutu air, serta merencanakan debit kebutuhan air, jaringan distribusi air bersih, dan melakukan analisa hidrolis, perhitungan dimensi pipa dan sisa tekan dalam sistem distribusi air bersih. Dan CPMK yang kedua adalah memahami konsep reservoir, perhitungan kapasitas pompa, sumber air baku, debit andalan, serta perhitungan debit air kotor dan instalasi pengolahan air kotor, serta mampu merencanakan jaringan air kotor melalui tugas besar yang aplikatif. Pada mata kuliah PABK ini terdapat 8 materi yang diberikan, antara lain dasar-dasar pengelolaan air bersih yang sesuai dengan persyaratan baku mutu air bersih, debit rencana kebutuhan air bersih, jaringan distribusi air bersih, debit andalan, dimensi pipa dan sisa tekan, dimensi reservoir dan kapasitas pompa, debit kebutuhan air kotor, dan jaringan air kotor. Bentuk pembelajaran mata kuliah pengelolaan air bersih dan kotor dilakukan secara luring untuk membekali mahasiswa agar berpikir kritis, analitis, dan solutif. Maka mahasiswa diberikan case method sebagai bahan diskusi dan analisis baik secara individu maupun kelompok. Studi kasus yang diberikan merupakan perencanaan jaringan distribusi air bersih dan kotor yang relevan pada bidang perencanaan dan sesuai dengan bidang kompetensi mata kuliah mereka, sehingga mampu mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan problem solving mereka. Implementasi pembelajaran kali ini tidak hanya sejalan dengan kebijakan nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen saya untuk mendukung transformasi pendidikan vokasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan dunia kerja. Pada video pembelajaran mata kuliah pengelolaan air bersih dan kotor yang saya ampu kali ini tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi juga melibatkan mahasiswa secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, serta pembahasan studi kasus terkait materi perencanaan dimensi dan sisa tekan. Pada pertemuan minggu ke-6, saya memberikan studi kasus berupa menganalisa dan merencanakan debit andalan pada suatu daerah aliran sungai sehingga mahasiswa dapat mengetahui besaran debit yang tersedia untuk dijadikan perencanaan air bersih. Adapun bobot penilaian dari mata kuliah ini yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu aktivitas partisipatif melalui case method yang bobotnya sebesar 55%, tugas individu atau kelompok dengan bobot sebesar 10%, kuis dengan bobot 5%, UTS dan UAS berbobot masing-masing 15%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong, lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada mata kuliah apa? Pengolahan air bersih dan air kotor. Oke. Hari ini minggu ke-6. Oke, sekarang minggu ini minggu ke-6 sehingga nantinya kita akan belajar tentang debit andalan gitu ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, ini mata kuliah ini kita karena ada minggu ke-6 berarti dari 8 materi yang kita dapat kita ada di materi ke-4 tentang debit andalan. Seperti yang sudah saya berikan sebelumnya, RPS-nya ada itu dan CPMK kita adalah memahami konsep reservoir, perhitungan kapasitas pompa, sumber air baku, debit andalan dan seterusnya gitu ya. Nah, kita masuknya yang ada di debit andalan. Oke. Nah, handphonenya boleh dikeluarkan ya. Kita mereview yang kemarin ya. Silakan di-scan barcode yang ada di depan. Bisa? 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 Oke. Jangan diisi dulu. Di-scan barcode-nya. Oke. Sudah? Oke. Kalian bisa mengisikan apa yang ada di pikiran kalian dalam 1 atau 2 kata di Mentimeter itu, di handphone kalian tentang gambar ini. Setelah ini saya akan tampilkan apa yang ada di pikiran kalian. Tenang aja, tidak ada namanya sehingga kita bisa membahas itu. Jadi ini mereview yang sebelumnya sudah ada ini, kita review. Oke, diingat-ingat gambarnya? Sudah? Oke. Oke, saya bukakan Mentimeternya. Pencemaran. Air kotor. Kumuh. Jorok. Lingkungan kumuh. Apalagi? Pemukiman kumuh. Banyak. Tidak sehat. Ya, tadi ada yang gosok gigi di sana. Pakai air yang begitu, tidak sehat. Apalagi? Tercemar sampah, sungainya kotor, di pinggir sungai. Ya. Nah, itu yang kalian pikirkan dari gambar-gambar itu. Terima kasih. Apakah kalian bisa hidup di tempat seperti itu? Tidak bisa. Kalau bisa hebat. Tapi jangan, nanti cacingan kalian. Oke. Nih, kumuh, kotor, jorok, pencemaran, ya, tidak sehat. Ada yang gosok gigi pakai begitu, ya, pakai air Milo, ya. Nah, di pinggir sungai dan lain-lain, tapi mereka terlihat bahagia. Intinya, dimanapun kita berada, kita harus bahagia. Oke, review yang kemarin juga ini. Intinya adalah kalian harus hemat air. Kalau sedang ambil air wudhu berarti harus berhemat. Kalau gosok gigi kerannya dimatikan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke debit andalan. Ya. Kalau kita ngomong debit andalan seperti mata kuliah saya sebelumnya, yang dulu-dulu mata kuliah yang lain, bahwa kita akan ketemu yang namanya 3 hidro. Ya, hidrolika, hidrologi, dan hidrogeologi. Apa bedanya mereka? Oh, ada yang bisa? Hidrologi adalah, hidrolika adalah, hidrogeologi adalah, oke, masih belum tahu. Jadi secara gampangnya ya, hidrologi adalah sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Hidrologi tidak bisa lihat, contohnya penguapan. Ya, kalian bisa lihat penguapan? Nggak bisa. Ya, terus kalau hidrolika
sesuatu yang kita bisa lihat. Apa? Air di saluran. Di lab hidrolika waktu kalian itu kalian bisa lihat aliran airnya. Nah, yang hidrogeologi adalah aliran air yang di bawah tanah. Sehingga itu tidak bisa kita lihat tapi kita bisa perhitungkan. Nah, kalau menurut orang-orang begini, beliau-beliau ini hidrologi adalah itu gitu kan? Nah, seperti yang bisa kalian baca, sehingga kalau saya lebih simpelkan lagi, hidrologi itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Penguapan, sublimasi, air menjadi awan, yang kita bisa lihat adalah hujannya. Ya kan? Nah, itu. Secara itu bahasa saya begitu. Tapi kalau kalian ditanya, apakah hidrologi itu? Nah, jawablah dengan seperti ini, begitu ya. Nah, kalau hidrolika itu apa yang kita bisa lihat, yang ada di bawah kita. Ya. Kalau yang hidrologi di atas kita, yang hidrolika di bawah, saluran di bawah kita. Ya kan? Pipa air PDAM di bawah kita. Terus yang ada di atas kita hanya pipa air bersih yang ada di gedung. Yang lainnya semua ada di bawah kita. Itu yang hidrolika. Ya, kalau yang hidrogeologi di bawahnya hidrolika lagi. Di bawahnya saluran lagi, begitu. Oke, ini hidrologi. Nah, ini adalah siklus hidrologi. Seperti kita mereview zaman SMA, ya. Zaman SMA bahwa ada air menguap, kena panas, setelah itu kena angin, menyublim dan lain-lain, awannya berat jadinya hujan. Hujan ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang melimpas menjadi runoff. Oke. Nah, karena ada yang masuk ke dalam tanah itu, ya, akhirnya kita akan bertemu dengan yang namanya lapisan air tanah. Air tanah ada dua, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal itu yang kayak di rumah, sumur rumah-rumah itu. Kalau zaman dulu pakainya pompa kerean itu loh. Atau pompa yang mompa begini. Nah, kalau kalau sumur dalam itu yang dia pakainya pompa submersible, jadi dia masuk ke dalam untuk narik airnya. Oke. Nah, sumber air baku ada banyak. Ada air laut, ada air hujan. Apa PAH itu? Penampungan air hujan. Penampungan air hujan. Ada mata air, ya. Ada mata air itu sumber-sumber itu. Terus ada air tanah yang tadi ada dua, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Dan yang terakhir ada air permukaan. Air permukaan ada sungai, danau, kanal, dan lain-lain. Yang kita bisa lihat di sekitar kita itu air permukaan. Oke, nah karena sudah kita tahu sumber air baku, kita masuk ke debit andalan. Kita masuk perhitungan nih sekarang. Debit andalan. Debit andalan itu pengertiannya adalah debit yang selalu ada atau yang selalu diandalkan, yang setiap tahun ada. Jadi karena untuk berbagai keperluan berarti kita harus punya yang namanya debit andalan. Contohnya untuk irigasi debit andalannya adalah 70-80% debit andalannya. Kalau air bersih 90-100%. Kenapa? Supaya dalam 1 tahun penuh itu kita tidak kekurangan air bersih. Sudah ada kata-kata sumber air sudekat itu toh. Nah, itu. Jadi supaya kita tidak kekurangan air bersih lagi. Karena sumber air kita sudekat. Oke. Nah, metode perhitungannya ada banyak, ya. Ada berapa? 5, ya. Ada metode rata-rata minimum, and then kondisi sistem, tahuan dasar perencanaan,
Nah, bulan dasar perencanaan. Yang sering dipakai adalah 4 dan 5. Tahun dasar perencanaan dan bulan dasar perencanaan untuk air bersih. Kalau yang untuk nomor 2 dan 3 biasanya sering dipakai untuk irigasi. Gitu ya. Terus nomor 1 jarang dipakai. Nah, nomor 1 itu dipakai ketika data kita tidak banyak. Ya, kita pakainya yang rata-rata minimum. Oke. Ada kalau tadi metodenya ada yang begitu. Ada juga dengan metode statistik. Kayak di drainase perkotaan, mata kuliah drainase perkotaan saya dulu, ya, ada log persen, gambal, log normal, dan lain-lain. Banyak metode untuk perhitungan statistik banyak sekali. Ya, itu kita bisa pakai yang prosentase prosentase keandalannya sama dengan yang punya kita. Yang kita akan Nah, saya punya data. Ya, ini contoh perhitungannya. Ya, saya punya data seperti ini. Kita sekarang masuk ke contoh perhitungan langsung. Ada data dari tahun 2001 sampai 2010, mulai Januari sampai Desember. Suatu data debit di suatu DAS. DAS itu adalah daerah aliran sungai. Nah, jadi kita punya data ini, dapatnya dari mana data-data ini? Kalau kalian skripsi nanti. Dari BBWS, ada yang bilang dari BBWS. Dari mana? PU, oke. Nah, mereka cara pengambilannya dari mana? Ada alatnya, ada stasiunnya. Kalau hujan, kita dapatnya pakai stasiun hujan. Nah, kalau debit, stasiun debit gitu kan. Oh, kalau stasiun hujan itu nama alatnya, what is it? Automatic rainfall record. Ya, jadi ada recordernya, automatic rainfall recorder. Kalau debit ada namanya AWLR. What is it? Automatic. Hanya sama automatic. Water level record. Good. Nah, jadi mereka dapatnya kalau debit itu dari AWLR. Ya, data ini ada sekarang. Gimana caranya? Kita menggunakan data tadi dihitung menggunakan log persen. Kita menggunakan statistik yang sekarang seperti di DPK. Ya, kita harus tahu raratanya di tahun 2001 sampai 2010, Januari sampai Desember kita rata-rata dulu. Ya, menjadi data di tahun 2001. Ya, dilakukan semuanya itu sampai 2010. Setelah itu kita urutkan datanya. Ya, urutkan datanya dari yang terkecil sampai ke yang besar. Nah, diurutkan datanya dari kecil ke besar, terus kita ngitung P. Peluangnya. P itu rumusnya apa? P sama dengan M per N plus 1. M-nya adalah urutan datanya, N-nya adalah jumlah data ditambah dengan 1, terus dipersenkan. Jadinya itu, ya. Setelah itu ada kolom berikutnya, ada log key. Karena kita ngomongnya log persen, berarti kita harus masuknya ke log. Data yang sudah di rata-rata tadi kita logkan sama dengan log sekian. Ya, dilakukan dari 2001 sampai 2010. Sudah, ya. Sudah selesai, setelah itu kita rata-rata. Dari log yang tadi itu, log key tadi itu kita rata-rata lagi. 2001 sampai 2010 berapa rata-ratanya menjadi log key R. Oke. Setelah itu kita menghitung standar deviasi. SD adalah standar deviasi. Kalau di Excel cara cepatnya adalah STDEV. STDEV.
Setelah itu kita menghitung CS. CS itu apa? Kepencengan, skewness. Ya, kalau di Excel scale. Ya, skew. Ya, scale. Terus, nah dari STDEV atau skewness ini tadi, itu yang dipakai adalah data log. Harus log. Karena kita ngomongnya log, kita bekerja di data log. Oke, setelah itu kita hitung menggunakan rumus itu. Log X yang di atas itu berarti log Q ya sama dengan log X ya atau log QR ya ditambah G dikali dengan SD. SD-nya adalah standar deviasi ini tadi ya. G-nya dari mana? Ini adalah dari tabel. Ya, tabelnya berdasarkan apa? Berdasarkan skew atau berdasarkan CS tadi. Ya. Nah. Ya, ini G-nya berdasarkan tabel, tabelnya berdasarkan CS. Nanti dimasukkan di sana CS-nya sehingga ketemunya log Q. Ingat, ini masih log Q. Kita maunya Q saja. Ya, apa caranya? Pangkat. Setelah ketemu log Q sekian, gitu ya. Nah, log Q sekian maka Q sama dengan hasilnya ini. Oh sorry, ini 10 dipangkatkan hasilnya atau antilog. Ya, itu. Nah, itu yang menggunakan log persen. Sekarang saya mau kasih tahu yang menggunakan tahun dasar perencanaan. Oke, yang tahun dasar perencanaan kita punya tahun dari 2000. Berapa tadi? 1 sampai 2010. Januari sampai Desember. Terus kita rata-rata, ya kan? Nah, kalau yang tahun dasar perencanaan rata-rata tadi diurutkan dari kecil ke besar, ya. Ya sama kayak yang log tadi, dari kecil ke besar. Setelah itu kita ngitung probabilitasnya, peluangnya dengan rumusnya adalah Q sama dengan N per 5 plus 1. 5-nya dari mana? Ayo. 5-nya dari mana? 5-nya itu dari, kalau Q 80, itu N-nya 5. Kalau Q-nya 90, 4. Berapa caranya? 5 itu dari mana? Karena ini 80, berarti 5 ini dari 100 per 80, ya. Per 100. 100 kurang 80 berapa? 20. Ya kan? 20 berarti seper? Ini kan 20 per 100 loh. Berarti berapa? 1/5 kan? Nah, 1/5 masukin ke sini. Ah, baru tahu. Kalau 90 berarti berapa? N per 10 plus. Oke, sudah bisa semuanya. Nah, kalau sudah berarti kalau datanya ada 10 berarti kita mau pakai, kalau yang pakai Q 90 berarti 10 per 10 ditambah 1, betul? Jadinya berapa? 2. Nah, kita pakai urutan kedua. Urutan kedua berapa? Tahun 2006. Kalau yang ini urutan keberapa tadi? 10 per 5 plus 1, berarti urutan ke-3, berarti di situ 2007. Oke? Yes. Sekarang kita coba ke latihan soal. Ya, data yang tadi sudah saya berikan, coba dikerjakan di laptopnya atau dikerjakan menggunakan itu. Metode Gumbel, dasar perencanaan, dan lain-lain. Nanti saya cek satu-satu.
Oke, tugas nomor 1 sudah dikerjakan, tinggal yang nomor 2 dan nomor 3 silakan dikerjakan di tugas besarnya masing-masing. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu minggu depan. Sehat selalu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, minggu depan kita akan cek lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.